hadirnya itu bisa online, bisa juga luring atau offline, atau bisa juga hybrid ya. Kalau nggak salah di sini ada yang RPL. Teman-teman yang RPL siapa aja di sini? Saya, Pak. Si Dola, terus siapa lagi? Usama kalau ya, Usama itu RPL. Jadi nanti kalau RPL itu bisa luring ya, bisa bisa milih maksudnya ya, bisa datang ke kampus nanti offline atau tetap memilih hybrid atau juga bisa online ya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai kehadiran, eh, seperti biasa sama dengan kuliah-kuliah yang lain, laporan kehadiran nanti akan kita masukkan sebagai salah satu aspek penilaian ya. Biasanya saya ngasihnya 10% tuh biasanya kehadiran itu. Mungkin saya akan kasih jadi 20% sekarang. Artinya kalau kalian hadir, maka nilainya akan cukup terbantu ya dengan hadir itu. Jadi rencana saya adalah kehadirannya jadi 20%. Kemudian kalau UTS dengan UAS mungkin jadi 30-30 ya. Jadi 30% UTS, 30% UAS. Kalau kehadirannya 20% berarti sisa adalah tugas. Tugasnya juga 20% ya. Jadi 20-20, 30-30 ya. Eh, dengan begitu mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan nilai yang lebih baik ya. Oleh karena itu kehadiran menjadi sangat penting. Dan ada syaratnya untuk penilaian kehadiran teman-teman. Eh, dalam nanti total persentase kehadiran itu tidak boleh kurang dari 75% kehadiran ya. Artinya kalau kehadiran kalian kurang dari 75%, maka otomatis nilai ujiannya akan dibuat nol. Nah, itu pasti tidak akan lulus tuh berarti ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik mengenai persentase kehadiran. Ya, kalian bisa ngecek nanti di ECE berapa persentase kehadiran kalian gitu ya. Jadi kalau mau absen atau tidak hadir, nah, harus dipertimbangkan berapa kali nih kalian tidak ikut hadir kuliah sehingga masih bisa mendapatkan persentase di atas 75% gitu ya. Kemudian kalau misalkan izin karena pekerjaan atau tugas dari kantor, silahkan menyampaikan surat dari kantornya atau ada surat tugas bahwa harus pergi kemana atau ada pekerjaan ya. Atau misalkan karena ada pekerjaan shift sehingga tidak bisa hadir, maka silakan nanti mungkin menyatakan surat keterangan saja, surat keterangan dari atasannya langsung. Dan saya akan tetap absen sebagai izin. Kalau izin itu masih ada nilainya ya. Kalau sakit juga eh, masih tidak masalah, silakan saja. Tapi hati-hati dengan tadi persentase ketidakhadirannya ya. Oke. Lanjut mengenai SCE, tolong diperhatikan fotonya. Bagi yang belum ada fotonya, tolong diisi fotonya. Harusnya itu menggunakan jaket alma mater ya. Tadi saya lihat ada beberapa yang tidak menggunakan jaket alma mater itu. Jadi tolong diperbaiki SCE-nya. Kemudian mengenai aturan tugas, tugas itu bisa berkelompok, bisa juga tugas mandiri ya masing-masing. Kemudian tugasnya itu bisa jadi ada dua, tugas yang sifatnya eh, bagian daripada topik kuliah atau yang merupakan pop-up quiz. Kalau pop-up quiz itu sifatnya mendadak ya atau dadakan. Nah, kalau dadakan itu soalnya cuma sedikit ya, paling cuma 2 soal, 3 soal gitu ya. Hanya untuk melihat apakah pemahamannya masih ada
ketika memasuki materi yang baru misalnya ya. Nah, kemudian ujiannya bisa jadi ujiannya tertulis, bisa jadi ujiannya lisan, tapi juga bisa jadi sifatnya adalah si ujiannya berupa tugas. Ya, nanti kita akan lihat tergantung partisipasi dan juga progres selama perkuliahan berlangsung. Nanti kan kita lihat. Eh, Sementara itu dulu ada pertanyaan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan mengenai persentasenya mungkin dan lain-lainnya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nanti saya akan masukkan upload RPS-nya ya. RPS kemudian juga materi kuliah di SCE. Jadi kalian bisa membaca atau melihat kembali materi-materi yang sudah saya sampaikan. Jadi usahakan ketika saya menyampaikan penjelasan kuliah, kalian membuat catatan kuliah. Karena dari slide biasanya hanya sedikit tulisan, banyaknya gambar ya. Nah, artinya tulisan-tulisan itu akan saya jelaskan. Ketika saya menjelaskan, silakan kalian membuat catatan-catatan supaya bisa memahami isi daripada materi slide tersebut, begitu ya. Clear ya? Baik. Nah, untuk sementara karena ini pertemuan pertama, kita akan santai dulu. Saya akan menyampaikan tentang eh, proses kontrol atau pengendalian proses, tapi lebih kepada eh, filosofi secara umum dulu ya. Baik. Sudah terlihat ya, teman-teman, slide-nya ya. Baik. Pengendalian proses atau proses kontrol, mungkin dalam segi bahasa Indonesia ini kenapa kok kita memilih pengendalian proses ya? Kenapa tidak pengaturan proses? Mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan bantuan penjelasan nih. Bedanya apa ya pengaturan dengan pengendalian? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang tahu, teman-teman, bedanya? Oh iya, saya tadi lupa kasih tahu. Keaktifan teman-teman dalam menjawab atau berinteraksi dalam kuliah itu juga akan mendapatkan tambahan bonus nilai ya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian diam sama yang sering berinteraksi, baik menjawab atau berdiskusi itu tentu akan mendapatkan bonus berbeda ya. Baik, sekali lagi ada yang tahu nggak kira-kira perbedaan pengendalian dan apa tadi pengaturan? Ada yang tahu bedanya? Tidak tahu, Pak. Hah? Izin Tidak dulu. tahu, Pak. Siapa yang mau jawab tadi itu? Izin Pak. Suaranya jadi echo tuh. Siapa? Hilmi ya? Riko Pak. Itu, kok pakai double atau gimana nih? Double Pak. Mic saya rusak. Yang satu di mute kalau gitu. Coba, Reko. Udah Pak. Sudah? Ya, oke, silakan. Jadi kalau ini Pak, opini saya aja Pak. Ya, Jadi ya, kalau silakan. pengendalian itu dia itu speknya itu udah sesuai dan nggak bisa diatur-atur lagi. Jadi kita harus ngikutin yang maunya sistem. Tapi kalau pengaturan itu masih kita bisa ubah speknya dan nggak akan ganggu prosesnya gitu. Kalau pengendalian sudah fix gitu. Kalau Udah fix. pengaturan berarti belum fix gitu. Kalau pengaturan masih bisa diubah-ubah. Oh, kalau misalkan kita bicara reaktor nih, reaktornya mau saya pengennya 100 Celcius gitu. Itu nggak bisa diubah-ubah. Kalau di speknya Gimana? masih memenuhi, misalkan ada ininya Pak, toleransinya berapa, berarti itu masih bisa dibilang pengaturan. Tapi kalau udah fixed harus 100, kalau misalkan di luar 100 akan terganggu prosesnya, maka itu pengendalian. Tadi katanya kan kalau dia sudah fix itu ada pengendalian, gitu kan?
Iya, Pak. Ya kalau reaktor misalkan, saya maunya 100. Oh iya. Terus itu dianggap fix atau enggak tuh? Menurut Berarti pengendalian itu, Pak. kan fix kata katanya. Maunya 100 Celcius kan? Itu pengendalian jadinya. Bentar, kalau mau kan berarti kehendak ya, Pak ya? Iya, betul. Tapi, Maunya kan kehendak. oh, masih pengaturan berarti. Kalau udah Bukan berjalan pengendalian. baru pengendalian. Coba contohnya apa? Kasih tahu contoh supaya kita bisa gampang memahaminya. Contohnya misalkan boiler, Pak. Boiler misalkan harus suhunya itu misal 100 something gitu. 100 something derajat. Nah, itu misalkan dia kalau misalkan di atas itu dia akan terganggu gitu prosesnya atau meledak gitu mesinnya. Nah, itu berarti harus ada pengendalian. Kalau di bawah itu boleh. Di bawah itu juga nggak boleh, takutnya nggak optimal kan nantinya. Kalau dia cuma 100, misalnya pengennya 120, tapi cuma 115, berarti kan masih boleh di bawah 110. Berarti Oke, akan dilakukan pengaturan gitu, Pak. Belum fix. saya ganti contoh lagi ya. Misalkan saya punya kuda, kayak delman gitu ya. Kalau delman itu, si kuda ini mau saya kendalikan atau saya atur? Dikendalikan. Berarti fix dong. Eh, atur deh. Jadi saya mengatur kuda, bukan mengendalikan kuda ya. Ada lagunya aja, mengendalikan kuda supaya baik jalannya gitu ya. Sebentar. Mungkin Kalau gini, ku, Pak, Jawabannya kalau saya izin pengendalian menjawab. itu udah berjalan. Tapi kalau pengaturan tuh belum inilah, belum jalan gitu. belum jalan. Oh, itu Mm-mm. ada yang mau bantu jawab tadi siapa tuh? Julia, Pak. Julia. Coba Julia mungkin gimana? Mungkin ininya. Eh, Kalau menurut perspektif saya, kalau pengaturan proses itu bagaimana kita ingin mengatur suatu proses, berjalannya seperti apa, spesifikasinya seperti apa. Tapi kalau pengendalian proses ada proses kita untuk menjaga agar apa yang sudah kita atur sebelumnya itu tetap terkendali dalam aturan yang sudah kita atur di awal. Ya, kembali tadi ke masalah kuda sekarang. Ini kuda ini kan hewan ya, atau binatang ya, yang dia sendiri punya kemauan sendiri kan, betul ya. Tapi si kusirnya itu juga mau mengarahkan dia ke kiri, ke kanan, atau berhenti atau maju gitu kan ya. Itu si kusir itu mengendalikan kuda atau mengatur kuda. Mengatur, Pak. Jadi kalau semisal itu diibaratkan mesin atau boiler atau eh, mixer kayak gitu-gitu yang akan kita hadapi di eh, apa di lapangan nanti, mungkin kayak seolah-olah mesin pun punya apa ya? Mungkin suhunya yang bisa naik atau tekanannya bisa naik. Nah, pengendalian proses itu berarti gimana cara kita ngendaliin biar tidak terlalu melampaui dari apa yang sudah kita atur di awal. Itu berarti kamu seolah membuat suatu proses satu, proses dua, satu adalah pengaturannya dulu, proses kedua adalah pengendalian gitu ya. Iya, Pak. Iya, padahal kalau bicara proses kontrol itu ada namanya setting point ya, atau set point. Set point itu ya kita atur. Tetapi proses di reaktornya sendiri itu dikendalikan atau diatur, kan gitu kan? Yang saya tanya adalah kita bicara adalah pengendalian prosesnya, bukan pengaturan prosesnya. Nah, maka pertanyaannya adalah kenapa namanya pengendalian? Kenapa nggak pengaturan proses? Kan gitu kan? Atau misalkan ada orang polisi, polisi mengatur lalu lintas atau mengendalikan lalu lintas itu. Mengatur, Pak. Kenapa dia mengatur? Tidak mengendalikan mengendalikan lalu lintas itu. Kalau kuda, kenapa dibilangnya mengendalikan? Orang kan bilangnya bukan mengatur kuda kan, mengendalikan kuda kan. Kalau baris berbaris di lapangan sedang upacara, itu mengendalikan peserta upacara atau mengatur peserta upacara.
mengatur, Pak. Mengatur, kenapa nggak bilang mengendalikan satu upacara? Oke, ini menarik teman-teman ya. Karena pengambilan atau penggunaan kata proses kontrol atau kita terjemahkan menjadi pengendalian proses, tentu beda dengan proses setup. Betul ya? Proses kontrol dengan proses setup itu berbeda. Berarti pengendalian proses berbeda dengan pengaturan proses. Kalau sekilas ya, sekilas tuh kayak sama teman-teman ya. Betul nggak? Sekilas tuh kayak sama. Nah, sebetulnya adalah ada perbedaan. Kalau kita itu sedang ada dalam keadaan marah, ya, marah itu kita harus mengendalikan emosi atau mengatur emosi. Pasti orang akan mengatakan mengendalikan, gitu ya. Kalau mengatur emosi itu kondisinya bukan sedang marah, tapi dia mungkin sedang jadi MC itu, sedang jadi MC, sedang jadi aktor. Kalau aktor itu dia bukan mengendalikan emosi, tapi mengatur emosi sebagai karakternya. Jadi mungkin kira-kira seperti ini. Kalau namanya mengendalikan itu, ada koridor atau batasan-batasan yang kita inginkan supaya selama terjadi proses tidak keluar dari batas-batas tersebut. Dan batasan ini tidak harus misalkan benar-benar sama persis ya. Kalau misalkan saya maunya 100 Celcius, kenyataannya di lapangan itu tidak mungkin exactly the same, benar-benar 100 Celcius kan. Bisa jadi dia 105 mungkin, 103 Celcius, atau sedikit di bawahnya mungkin jadi 97, 98 Celcius. Tapi ada range yang dipatuhi. Tapi kalau namanya mengatur, itu harus sesuai. Nggak boleh kurang atau lebih. Kayak saya mengatur lalu lintas, kalau suruh belok kiri, nggak boleh belok kanan kemana-mana itu. Kalau arusnya ke suruh lurus, lurus. Kalau bilang nggak boleh masuk, ya nggak boleh masuk, kan gitu ya. Eh, kalau upacara diatur misalkan, posisi sebelah kiri adalah pasukan eh, dari Angkatan Darat misalkan. Ya harus Angkatan Darat sebelah kiri, nggak bisa geser-geser lagi itu. Ketika upacara pun dia harus seperti itu. Ada yang mengatakan ini berjalan atau belum berjalan prosesnya. Ya mau berjalan prosesnya atau tidak berjalan prosesnya, kalau pengaturan itu harus seperti yang diinginkan persis seperti itu ya. Strict dia. Tapi kalau pengendalian itu ada ruang, ada toleransi yang masih bisa dibiarkan saja. Maka ketika bicara di pabrik ya, bicara heat exchanger, heater, boiler, reaktor, pompa, alat-alat yang lain ya, kita itu bicara adalah pengendalian. Karena dalam pengendalian ada juga pengaturan di dalamnya. Gitu ya. Tapi kalau dalam pengaturan itu terlalu ketat ya, terlalu fix. Nah, lebih tepat makanya kita ambil definisinya menjadi pengendalian proses atau proses kontrol, bukan proses setup. Kalau setup itu udah pasti segitu maunya, gitu ya. Nah, itulah yang mungkin akan kita bahas lebih lanjut mengenai pengendaliannya. Nah, tentu dalam pengendalian ini kita akan menggunakan data ya. Data-data apa yang diperlukan supaya kita mampu mengendalikan suatu proses. Maka nggak mau kurang lebih ya, pasti ada yang sifatnya data statistik. Yaitu data-data yang kita dapatkan dari hasil pengukuran di lapangan. Dari sensor terutama ya. Nah, itu adalah data-data statistik. Kemudian adalah ilmu teknik yang diperlukan yaitu untuk bisa melakukan upaya-upaya atau action atau aksi dalam rangka tadi untuk mengendalikan suatu proses.
Nah, sifat teknik ini tentu ada yang mekanik, ada yang sifatnya non-mekanik. Kalau mekanik berarti ya dari alat langsung ya secara fisik. Kalau non-mekanik berarti ada rumus-rumus atau algoritma atau program-program komputer yang kita masukkan dalam sistem. Nah, inilah satu kesatuan yang kita perlukan untuk melakukan pengendalian proses. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa istilah-istilah dalam pengendalian proses supaya nanti ke depannya lebih memudahkan bagi kita untuk sama-sama berdiskusi ya. Ada istilah namanya PLC atau Programmable Logic Controller. Ada lagi istilah DCS, Distributed Control System, atau mungkin sering dengar atau pernah dengar namanya SCADA ya. SCADA itu Supervisory Control and Data Acquisitions. Ada lagi MTU, Master Terminal Unit. Ada lagi RTU atau Remote Terminal Unit. PLC itu lebih kepada algoritma komputer yang sudah ditanamkan ke chips komputer, tentu berdasarkan keinginan kita mempermudah program. Misalkan saya mau pompa menyala 1 jam. Kemudian setelah itu dia berhenti atau off selama setengah jam. Kemudian dia nyala lagi selama 1 jam. Dan dia berhenti lagi setengah jam. Nah, itu menggunakan programmable logic controller. Dia tidak butuh sensor sebetulnya ya kalau bicara PLC sebenarnya. Tapi bisa jadi kombinasi. Ada sensornya ada tetap atau tanpa sensor pun dia bisa. Dan logic control ini ya biasanya cuman bicara mati hidup, on off gitu ya. Jarang terlalu jauh berbicara misalkan bukaan valve itu bisa nggak bukaan valve-nya cuman setengah. Bukaan valve-nya bisa 3/4. Mungkin bisa, tetapi jarang digunakan untuk PLC. Kalau PLC lebih banyak kepada on off, matikan, hidupkan gitu ya. Buka, tutup seperti itu aja. Kalau bicara DCS atau Distributed Control System, itu biasanya karena dalam suatu pabrik kita memiliki banyak unit-unit ya, yang juga mungkin sama dia, tapi jumlahnya banyak. Misalkan satu perintah untuk membuka valve-nya ini mungkin bisa ada 10 atau 20 atau lebih gitu ya dalam jangkauan pabrik kita. Atau pompa juga sama ya. Kalau pompanya banyak gitu, kita bisa menggunakan sistem DCS. Ya, kita di satu ruangan, satu sistem pengendalian, tapi bisa mengontrol banyak alat di lapangan. SCADA ini sering dipakai buat perusahaan-perusahaan minyak ya, pengolahan minyak bumi, misalkan refinery atau kilang minyak. Karena di sana banyak valve, banyak pipa-pipa, banyak pompa ya dan lain-lainnya itu yang memerlukan kecepatan pengendalian proses dengan hanya program komputer yang tidak banyak. Nah, ini cukup mempermudah buat kita sebagai orang yang ada di ruang kontrol supaya walaupun pabriknya luas, kita bisa mengendalikan dengan mudah dan cepat kalau ada trouble, ada masalah ya. Jadi troubleshooting-nya lebih gampang. Ada lagi yang tadi MTU atau Master Terminal Unit. Sebenarnya ini sambungan dengan tadi yang DCS atau SCADA ya. Jadi kita punya tempat khusus atau lokasi khusus untuk memang mengendalikan seluruh rangkaian pengendalian proses. Dan itu biasanya ada di ruang kontrol biasanya, tapi bisa juga di tempat lainnya ya. Dan master terminal ini akan mendapatkan data-data dari RTU atau Remote Terminal Unit. Nah, kalau Remote Terminal itu berarti dia adanya di lokasi di lapangan, biasanya agak jauh dari ruang kontrol. Nanti bisa dihubungkan dengan kabel, dengan fiber optik juga bisa, atau menggunakan sinyal radio frekuensi ya, supaya terhubung antara RTU dan MTU.
Kalau di pabrik besar, ini mungkin kita butuh RTU dan MTU. Tapi kalau pabriknya kecil, mungkin kita nggak butuh MTU dan RTU. Cukup satu aja lah ya, pakai DCS sudah selesai gitu ya. Atau cukup dengan master aja. Jadi nggak perlu ada dua-duanya. Tapi kalau pabriknya besar, itu jangkauannya harus meliputi area yang luas, maka mau nggak mau RTU dan MTU harus digunakan gitu teman-teman. Kemudian, bentar ya. Komunikasi antara RTU dan MTU, tadi saya sampaikan bisa menggunakan kabel, kabel optik atau kabel biasa, ataupun komunikasi radio, radio communication. Pasti ada kelemahan ataupun juga kelebihan daripada masing-masing cara ini ya. Kalau misalkan menggunakan komunikasi radio, enaknya kan tanpa ada kabel-kabel ya yang harus kita pasang itu. Jadi semuanya sinyal-sinyal radio jadi wireless gitu. Bisa menjangkau banyak tempat tanpa harus banyak kabel yang berseliweran. Nah, ini enaknya lebih singkat dan simple ya. Tapi tentu ada kelemahan kalau dia banyak melewati gedung-gedung atau celah-celah gedung yang ada interaksi induksi listrik dan lain-lainnya, itu bisa mengganggu frekuensi radio. Atau bisa ketemu dengan gedung-gedung juga peralatan-peralatan yang besar-besar, itu juga ada bisa terganggu sinyal radio. Atau ketika cuaca buruk, banyak hujan, banyak petir, bisa jadi sinyal radio juga terganggu gitu ya. Jadi bisa jadi ada kekurangannya juga tuh kalau menggunakan sinyal radio. Dan seringkali terputus-putus kalau misalkan lagi ada gangguan frekuensi di atas ya. Yang pakai kabel biasa juga bisa sebetulnya, cuman kabel biasa itu ada hambatan atau resistanse ya. Resistansi itu dinyatakan dengan ohm. Misalnya kalau dalam kabel itu ya, berapa ohm kabelnya itu. Nah, pasti akan membuat pengaruh juga tuh terhadap kecepatan transfer data dan juga transfer perintah dari controller ke aktuator ya, misalkan ke valve. Lebih bagus kalau menggunakan fiber optik ya. Fiber optik ini saya kira sudah banyak digunakan sekarang untuk internet terutama ya. Itu karena kelebihannya sangat cepat bisa mentransfer data ya, dan sinyalnya juga jernih. Jadi data-data yang ditransfer itu lebih akurat, lebih tepat. Dan mungkin tadi kalau dibandingkan dengan kabel biasa, hambatan kabelnya jauh lebih kecil ya dibandingkan kabel-kabel tembaga atau kabel-kabel yang lainnya. Jadi kalau disuruh milih, kayaknya sekarang ini lebih oke kalau kita milih yang pakai serat optik saja atau fiber optik ya. Kita lanjut ke istilah discrete. Discrete itu artinya dia sebenarnya continuous, teman-teman ya. Sifatnya continue tapi terputus-putus. Itu kalau bikin garis tuh kayak garis dash line ya. Jadi ada garis, putus, garis, putus, garis, putus. Jadi dia sifatnya continue tetapi eh, terputus-putus atau berhenti-berhenti gitu ya. Biasanya yang seperti ini diaplikasikan pada industri manufaktur dan juga pengemasan. Dan ini biasanya pakai bantuan motor, roda-roda ya gitu, conveyor yang menggunakan roda dan juga bantuan robot seperti itu. Ya mungkin salah satu contohnya adalah membuat mobil atau motor gitu ya. Membuat mobil di pabrik besar itu biasanya ada conveyor-conveyor besar, eh dia dibuatnya per seksi. Nanti ada bagian untuk bodi, bagian untuk chassis, bagian untuk roda, ban, bagian untuk interior, bagian untuk elektronik, dan seterusnya ya. Jadi perbagian-perbagian dah. Nah, itu biasanya bantunya robot, teman, pakai robot. Karena lebih cepat ya, bagian ngelas, bahkan dia masukin mur baut itu lebih gampang menggunakan bantuan robot. Dan juga ada eh, alat-alat yang berat-berat yang harus dimasukkan ke mobil, misalkan chassis itu nggak bisa pakai orang karena capek juga ya ngangkat-ngangkat chassis itu. Atau mesin, mesin itu juga berat, jadi bisa menggunakan robot dan juga katrol ya. Eh, Industri makanan, misalkan industri makanan itu juga salah contoh yang bisa
menggunakan sistem diskrit. Misalkan ada buat makanan itu dia dibuat bahan bakunya dulu, ditimbang dulu, kemudian diolah dulu, diaduk dulu. Setelah diaduk nanti di casting atau dicetak, cetak baru di pematangan, baru terus pengemasan seperti itu ya. Jadi itu juga continue, tapi tahapan-tahapannya terpisah-pisah seperti itu ya. Jadi banyak sekali contoh-contoh adalah yang bisa menggunakan sistem diskrit. Yang berikutnya adalah partai. Partaian di sini maksudnya adalah banyak gitu ya. Eh, untuk kegiatan produksi di pabrik yang besar atau mass production, biasanya kita perlu menggabungkan beberapa proses. Misalkan pembuatan isolatif lem ya. Lem selotip itu, misalkan saya harus membuat dulu lemnya. Nah, pembuatan lem sendiri itu ada proses tersendiri dia. Ya. Mulai dari pencampuran bahan baku, ABC, pengadukan, kemudian menjadi lem. Kemudian nanti digabungkan dengan si selotip luarnya itu ya, yang menggunakan bahan polimer atau plastik. Dia pun akan mengalami proses tersendiri setelah dibuat menjadi lembaran-lembaran tipis untuk selotip dan dipotong-potong, baru proses penggabungan antara polimer tadi sebagai tempat lemnya digabung dengan lemnya, barulah jadi selotip. Setelah jadi selotip baru digulung dan dikemas ya. Nah, itu contoh yang bisa digunakan sebagai partaian. Contoh makanan juga bisa. Sebenarnya kita membuat misalkan adonan pizza ya. Adonan pizza mulai dari tepung terigu dimasukkan, dan beberapa perisa makanan, ada garam, mungkin ada gula, dan lain-lainnya ya. Diaduk, kemudian dibuat kalis sebelum itu, kemudian masuk ke conveyor. Dari conveyor nanti mungkin akan ada tambahan bumbu-bumbu dan lain-lainnya, kemudian dicetak dan di oven, jadilah pizza. Itu yang pabrik besar ya. Ada lagi pabrik minuman. Pabrik minuman itu juga menggunakan sistem gabungan ya. Ada yang mulai dari pembuatan mix dari bahan bakunya. Misalkan dari jus jeruk itu dari mulai jeruknya dicampur dengan perisa dengan pengawet, itu digabung-gabungan terus tuh. Ya, setelah digabung-gabungkan baru dimasukkan ke dalam botol, dikemas dan seterusnya. Intinya adalah kalau menggabungkan beberapa proses gitu ya untuk membuat produk akhir yang berbeda dengan bentuk awalnya. Dan biasanya kalau partaian ini walaupun perusahaan besar ya, tapi kapasitasnya itu tidak sampai masif ya. Ya sedang ataupun di bawahnya seperti itu ya. Kalau bentuknya partaian. Nah, kalau yang mau besar dia nggak pakai partaian, nanti pakainya continue dia. Sistem continue ini khusus untuk untuk kapasitas yang besar. Nah, biasanya dia 24/7 ya, dia 24 jam sehari dan dalam seminggu tetap beroperasi. Dia akan dimatikan atau shutdown itu biasanya setahun sekali ya. Nanti dicari waktu untuk shutdown untuk buat maintenance seperti itu. Jadi continue proses itu dia terus berjalan tanpa ada istirahat sampai nanti ada maintenance haul namanya atau overhaul. Itu setahun sekali biasanya. Contohnya adalah di reaktor misalkan. Di reaktor saya tadi butuh temperatur tinggi, saya maunya 100 Celcius, maka dia harus dikasih steam terus-terusan ya. Dan itu harus dijaga terus sampai suhunya selalu sekitar 100. Kita kendalikan, dia tidak boleh terlalu jauh dari angka 100. Kemudian produksi refinery, kilang minyak juga itu suatu proses yang continue. Dia mulai dari bahan baku yang dibor atau digali, dipompa menggunakan sumur-sumur minyak. Dari sumur minyak itu diangkut, kemudian dipisahkan lumpurnya, dipisahkan gasnya, terus ya, kemudian difiltrasi, akhirnya difraksinasi. Setelah difraksinasi kemudian mendapatkan beberapa produk ya. Nah, itu adalah bagian dari proses yang secara kontinu dan banyak sekali contoh-contoh proses yang kontinu. Oke, kita akan masuk ke contoh sistem pengendalian ya. Misalkan saya bicara tentang AC atau air condition.
Saya mau temperatur ruangan ini dijaga konstan setiap saat adalah 20 derajat Celcius, misalnya seperti itu. Nah, kalau emang ada kamar atau ruangan ingin dijaga 20 derajat Celcius, maka berarti temperatur tersebut itu sebagai variabel yang terkendali. Jadi temperatur adalah variabel terkendali. Tapi angka 20 itu adalah yang kita mau, ya. Jadi angka 20 derajat adalah angka yang kita mau, atau berarti temperatur yang kita inginkan. Itu memang kita atur sebagai apa? Set point namanya. Karena set point berarti yang kita atur itu, gitu ya. Tetapi temperatur yang ada di dalam ruangan kan harus disesuaikan dengan angka set point. Artinya bagaimana caranya supaya angkanya jadi sekitar 20. Nanti plus minusnya berapa tuh ya. Misalkan jadi 21, 22 masih oke, atau plus minus di bawahnya di 19 atau 20, 18. Tergantung pengaturan di dalam AC. Eh, jadi temperatur adalah sebagai variabel yang terkendali. Tetapi dalam hal yang sama, temperatur di ruangan itu harus diukur oleh suatu alat sensor ya, sensor untuk pengukuran. Ya, misalkan pakai termometer atau termokapel gitu ya. Nah, fungsinya apa? Ya kita pengen tahu sekarang kondisi di ruangan suhunya berapa. Oh, misalkan ternyata kondisi sekarang adalah 30 derajat Celcius berdasarkan pengukuran sensor ya, baik itu termometer ataupun termokapel misalnya. Berarti suhu ruangannya belum sama dengan set point. Suhu ruangan yang diukur adalah 30 derajat Celcius, sedangkan set point adalah 20. Berarti masih ada perbedaan. Oke. Nah, oleh karena itu, suhu yang tadi itu akan diolah oleh controller ya, dibandingkan dengan set point, yaitu sekitar 10 derajat Celcius. Nah, selisih antara yang diukur dan dengan set point disebut dengan error. Ya. Jadi error adalah nilai selisih dari pengukuran dan set point. Nah, temperatur yang kita ukur tadi itu adalah variabel yang akan dikendalikan ya. Jadi dia adalah variabel yang terkendali. Eh, Keadaan dari pendingin adalah ketika dia mendapatkan perintah dari controller berdasarkan tadi apakah ada selisih antara pengukuran dan set point. Tadi contohnya adalah suhu ruangannya 30, tapi set point-nya 20, berarti ada selisih 10 derajat. Maka si controller akan memerintahkan si AC atau alat pendingin itu untuk menurunkan temperatur. Dengan cara gimana? Dengan cara menyalakan kompresor. Ketika kompresor nyala, maka ada udara dingin yang disemburkan melalui AC. Gitu ya. Nah, semburan atau keluaran udara pendingin itu adalah variabel termanipulasi. Kenapa disebut variabel termanipulasi? Karena dia adalah akibat dari perintah controller, gitu ya. Sedangkan temperatur yang diukur adalah variabel terkendali. Oke, baik. Saya lanjut ya. Nah, sensor tadi misalkan termometer atau termokapel itu sebagai contoh ya. Itu memang dia bisa mengukur, tetapi data sinyalnya masih sinyal analog. Ya, kenapa? Karena sensor itu rata-rata adalah akibat dari mekanisme fisik. Ya, pengukuran menggunakan fisik, baik menggunakan membran, menggunakan termokapel atau bimetal dan lain-lainnya. Maka oleh karena itu sinyal analog itu tidak bisa dibaca oleh komputer, tidak bisa dibaca oleh sistem controller. Nah, supaya bisa dibaca bagaimana dong? Ya, supaya dibaca, sinyal analog ini nanti harus kita ubah menjadi sinyal data listrik atau sinyal listrik ya. Nah, sinyal analog ini sebetulnya walaupun dia berupa eh, data analog biasa ya, itu kalau kita ubah menggunakan alat namanya transducer atau transmitter, maka dia bisa keluar electric current atau arus listrik dengan kira-kira 4 sampai 20 mA. Ya.
4 sampai 20 miliampere. Nah, ini range arus listrik yang cukup baik ketika kita bicara ingin mendapatkan data dari sensor atau dari alat pengukuran. Nah, tentu harus menggunakan alat tambahan namanya transducer atau transmitter untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal listrik, ya. Nah, alat ini namanya analog to digital converting atau AD atau AD converting. Ya, ini adalah satu alat-alat elektronik yang bisa atau mampu mengubah sinyal analog menjadi sinyal-sinyal yang digital. Nah, sinyal digital ini bisa dibaca oleh komputer. Kalau tidak diubah menjadi digital, nah nanti susah dia, tidak bisa dibaca ya. Ada istilah auto mode. Auto mode berarti ya otomatis gitu ya. Otomatis berarti ya kita nggak perlu ngapa-ngapain, komputer yang akan mengontrol atau mengendalikan. Nah, tentu komputer ini dia tetap bekerja berdasarkan data. Data apa? Data yang diukur oleh alat sensor dan juga data set point yang kita inginkan. Ketika selama ada selisih, ya, selisih antara yang diukur dan set point, maka akan ada nilai error. Ketika ada nilai error, maka otomatis si controller akan memberikan sinyal perintah kepada aktuator. Jadi aktuator adalah alat untuk menerima perintah. Atau dengan kata lain, aktuator adalah alat untuk melaksanakan perintah dari controller. Ya, jadi kalau auto mode yang nggak perlu kita lihat-lihat juga dia akan jalan sendiri tuh. Si komputernya akan memerintahkan secara kontinu berdasarkan data. Ada istilah namanya closed loop. Closed loop berarti ya kalau gampangnya adalah suatu rancangan pengendalian proses dalam satu rangkaian tertutup. Biasanya adalah automatic mode. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa perlu diingat oleh kita semua untuk membuat satu closed loop yang lengkap, maka minimal ada 3 ya yang harus kita rancang, di mana posisinya dan seperti apa. Yang pertama adalah namanya sensor. Oke? Sensor. Sensor adalah apa? Alat untuk mengukur atau melakukan pengukuran. Yang kedua adalah controller. Kenapa? Karena saya butuh alat untuk mengolah data tadi ya. Data sensor, kemudian saya butuh controller, dan saya butuh yang melaksanakan perintah. Atau namanya disebut dengan aktuator. Oke, jadi ada 3 ya. Untuk membentuk satu closed loop yang lengkap, saya butuh 3 hal, yaitu ada sensor, controller, dan aktuator. Oke. Bagaimana kalau cuma 2, sensor dan controller? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena controller akan memberikan perintah. Kalau nggak ada yang melaksanakan, siapa yang melaksanakan? Nggak mungkin bisa dong, gitu ya. Maka kalau ada controller, harusnya ada aktuatornya dong, gitu ya. Tapi kalau misalkan sebagai indikator saja bisa nggak? Ya bisa. Jangan bilang controller, tapi sebagai indikator. Jadi dari sinyal sensor, sensor mengukur, kemudian ditampilkan ada displaynya, ada monitornya, maka itu boleh-boleh saja dengan 1 dan 2 alat. Tidak perlu sampai 3 ya. Tadi kan satu closed loop 3 ya. Ada istilah namanya cascade. Cascade itu yang kalau kalian lihatlah kayak sifatnya bertumpuk atau bertingkat ya. Kalau bertingkat itu artinya ada hierarki, teman-teman. Ada yang punya kewenangan lebih tinggi, ada yang memiliki kewenangan yang di bawahnya. Kenapa perlu seperti ini? Karena bisa jadi kita memiliki suatu situasi, dia perlu beberapa data yang diperlukan untuk komputer, tapi yang eksekusi atau yang menjadi patokan pentingnya cuma 1. Contoh, saya bicara misalkan di kolom destilasi. Kolom destilasi yang di atas tuh top section atau di bagian top produk, berarti kan ada uap yang keluar di atas ya. Uap itu biasanya kalau bicara kolom destilasi adalah dalam rangka untuk pemurnian produk ya. Kalau pemurnian produk berarti saya perlu ngecek apakah keluaran di atas itu sudah sesuai kualitasnya atau bicara konsentrasinya ya.
Kalau pengen tahu konsentrasinya, berarti saya butuh apa? Butuh sensor quality measurement, atau pengukuran kualitas produk. Nah, tetapi dari situ berarti kan nanti ada satu lagi yang perlu kita tahu, yaitu namanya temperatur top distillation. Karena ketika merancang kolom destilasi, pasti kita juga sudah memperhitungkan berapa sih temperatur di atas untuk kolom top produknya. Maka ada dua sensor berarti minimal. Satu sensor untuk quality measurement, yang sensor berikutnya adalah untuk mengukur suhu atau mengukur temperatur. Oke. Nah, setelah itu dapat data-datanya, kan si uapnya akan dikondensasi. Ya, diubah fasanya menjadi fasa cair. Nah, setelah itu dari akumulator kita akan buat dua pipa. Satu pipa keluaran sebagai produk, satu pipa akan dikembalikan ke dalam kolom destilasi. Istilahnya adalah reflux. Maka kita akan sering mendengar namanya adalah aliran yang di reflux. Nanti ada rasio reflux atau reflux rasionya berapa gitu kan ya. Oke. Nah, kalau bicara di industrinya berarti yang dikembalikan itu kan berarti pakai pipa. Isinya ada apa? Fluida tadi ya, ada cairan tadi itu. Nah, berarti kalau ditanya berapa banyak yang dikembalikan ke dalam kolom dan berapa banyak yang dikeluarkan sebagai produk atau disebut dengan reflux ratio, berarti ada yang mengatur, yaitu valve ya, keran. Nah, valve yang dikembalikan ke reflux itu yang kita atur berarti apa? Flow-nya. Yang kita atur adalah flow-nya. Nah, flow ini nggak bisa sendirian, dia harus mendapatkan data dulu dari mana? Dari quality measurement, dan kita mendapatkan data dari temperature top product. Tapi yang punya kewenangan adalah flow, karena flow lah tadi yang mengatur berapa banyak yang direflux. Oke, maka flow controller adalah master dalam hal ini, sedangkan tadi quality measurement dan juga temperatur measurement adalah sebagai slave controller. Jadi ada slave controller, ada master controller. Dan dia bertingkat pastinya. Yang paling bawah adalah slave, yang paling atas adalah master dalam bentuk hierarki. Kalau penggambarannya sih nggak masalah ya, atas bawah. Tapi hierarkinya adalah pasti master lebih punya kewenangan dibandingkan yang slave. Ada istilah CO atau controller output. Ini sebetulnya adalah signal keluaran dari controller. Nah, kalau kontrol adalah program komputer, berarti sinyal output dari controller berarti berupa data sinyal listrik ya, dengan tadi 4 sampai 20 miliampere. Nah, sinyal listrik ini nanti akan diteruskan ke aktuator, tergantung nanti aktuatornya apa. Kalau aktuator adalah alat yang menerima perintah, berarti dia bisa jadi valve. Ya, bisa valve, bisa jadi dia bentuknya kompresor, bisa jadi dia bentuknya adalah pompa. Yang penting alat ini bisa menerima perintah, oke? Ataupun yang lainnya ya. Tapi misalkan kita bicara valve. Valve itu ada valve namanya valve manual, ada valve listrik atau electric valve, ada lagi valve pneumatik. Valve pneumatik berarti dia bekerja menggunakan tekanan udara. Kalau valve listrik dia bekerja menggunakan sinyal listrik. Nah, kalau tadi CO atau controller outputnya merupakan sinyal listrik, ya bisa-bisa saja dia langsung masuk ke electric valve. Tapi lihat dulu 4 sampai miliampernya cukup atau enggak. Kalau enggak cukup, maka kita harus tambahkan satu alat namanya relay atau converter ya, untuk menaikkan dulu arusnya dulu. Atau kita mau memerintahkan valve pneumatik. Valve pneumatik itu sinyalnya sinyal pneumatik. Sinyal pneumatik berarti dia menggunakan tekanan udara. Berarti nggak bisa dia langsung menerima perintah dari controller. Sinyalnya harus kita ubah menjadi sinyal pneumatik menggunakan relay atau menggunakan converter. Nanti akan saya bahas detailnya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Lanjut ke DDE Windows ya, atau Dynamic Data Exchange.
ini perlu ya kita dapatkan sistem ini karena sistem di pabrik itu setiap saat, setiap detik, atau setiap waktu itu selalu berubah-ubah secara cepat. Maka berarti data-data itu harus didistribusikan ke seluruh alat unit controller terutama supaya mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan sama perspektifnya ya. Ya, teman-teman bisa dibayangkan. Misalnya gini, kita mau ngambil uang menggunakan mesin ATM, oke? Kamu ambillah misalkan di ATM di kampus misalkan. Oke, setelah ngambil uang, misalkan ngambil 1 juta gitu ya. Terus alatnya tidak pakai dynamic data exchange. Berarti ketika saya mengambil uang 1 juta, di ATM yang di kampus sudah berkurang 1 juta saldonya. Tapi kalau saya pergi lagi ke BSD misalkan, jangan-jangan saldonya masih utuh, belum terkurangi karena tidak menggunakan dynamic data exchange. Nah, kalau kalian iseng kan kalian bisa naik mobil atau naik motor, kebut gitu ke BSD, ngambil lagi tuh uang gitu kan ya. Karena di BSD tidak berubah. Nah, tapi kan tidak seperti itu. Harusnya adalah ketika ngambil uang di kampus 1 juta, maka di BSD pun sudah otomatis dia juga tahu, oh sudah diambil 1 juta, maka dia saldonya akan berkurang juga 1 juta. Bahkan kalau kamu ngambil di kampus uang 1 juta misalkan, maka di daerah lain di Pulau Jawa, di Pulau Bali, Kalimantan juga harusnya sudah sama-sama mendapatkan data yang sama. Gitu. Tetap dia akan sinkron. Datanya tetap sama. Itulah dynamic data exchange yang harus ada ya. Kalau enggak nanti repot ya kalau di pabrik. Kemudian ada istilah deadband. Deadband itu the range through which an input can be varied without initiating a response. Jadi saya bisa memberikan data input banyak ya ke alat gitu ya, tapi tidak ada respon apapun dari si alat tersebut. Jadi udah dikasih data-data apapun, tapi dia tidak merespon. Kenapa? Ya bisa jadi karena dia sudah melewati batas mekaniknya. Jadi si valve misalkan ya, ketika ada perintah buka valve-nya oleh si control gitu ya, maka valve akan dibuka. Oke. Tapi ternyata pengukuran di lapangan misalkan ini temperaturnya masih rendah, perlu tambahan steam lagi. Berarti harusnya apa? Dibuka lagi dong valve-nya. Walaupun si controller bilang buka lagi valve-nya, tapi kan sudah mentok gitu ya. Sudah mentok bukaannya, maka dia tidak bisa merespon lagi tuh. Ya, itu contoh yang gampang ya, namanya deadband. Kalau dead time itu adalah waktu yang diperlukan untuk merespon. Jadi kayak apa? Itu delay. Dead time itu sama dengan delay dia. Ketika misalkan saya perintah valve-nya buka gitu ya. Ketika controller mengatakan buka valve, dia perlu sekian detik baru dia mulai membuka. Jadi tidak langsung maksudnya. Maka itu disebut dengan dead time. Jadi ada waktu yang diperlukan untuk mulai dia merespon, mulai dia berubah setelah ada perintah. Gitu ya. Itu dead time. Ada lagi derivatif. Derivatif adalah bagian dari PID atau PID controller. P-nya adalah proporsional, I-nya integral, D-nya derivatif ya. Nanti akan saya jelaskan itu bagaimana sih perbedaannya PID tersebut ya. Kalau delay ya delay tadi sama sebetulnya dengan dead time, tapi lebih gampang atau lebih familiar ya kita mendengarkan delay daripada dead time. Tapi ya sebenarnya sama ya. Deviation adalah kalau gampang kita adalah penyimpangan angka atau nilai dari yang kita inginkan. Jadi kalau misalkan kita bicara reaktor gitu ya, reaktor maunya 100 Celcius, tetapi dia bisa jadi ada penyimpangan sampai jadi 102 Celcius, 103 Celcius, atau mungkin sampai 105 Celcius. Atau di bawahnya, jadi 98 Celcius, 97 Celcius, atau 95 derajat Celcius. Nah, deviasi ini tentu harus kita atur supaya tidak terlalu jauh ya dari yang kita inginkan. Kalau ternyata dia terlalu jauh,
Nah, berarti ini harus dilakukan langkah-langkah yang lebih ekstrim supaya mengendalikannya lebih baik. Sebentar sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan teman-teman? Kalau mau bertanya, langsung dipotong boleh ya. Ketika saya menjelaskan, ada yang belum paham atau belum jelas, silakan langsung ditanyakan. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan nggak? Oke, masih cukup ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan dulu teman-teman. Digital signal. Digital signal berarti data yang sudah diubah tadi dari analog menjadi digital ya. Digital ini sebenarnya zaman sekarang ini udah sesuatu yang biasa teman-teman ya, sesuatu yang sudah familiar. Tapi kalau kita telisik lebih dalam bahwa istilah digital signal ini adalah merupakan binary signal antara 1 dan 0 biasanya ya. Ada angka 1 dan 0. Jadi kalau lihat program komputer ada angka 0001, 1010 gitu ya. Itu adalah gabungan dari angka-angka yang menunjukkan kode itu. Kodenya nanti dia apa? Mau on, off, buka, tutup dan seterusnya. Kalau sekarang udah berubah ya, jadinya kayak QR code. QR code atau jadi ada barcode gitu ya dan lain-lainnya. Oke, lanjut ke DCS. Tadi sudah sebutkan, DCS adalah Larger Digital Control System. Dalam artian dia beda dengan Distributed Control System. Mirip ya, DCS dengan digital. Kalau digital semuanya dikontrol menggunakan sistem digital. Tapi juga distributed atau disebarkan. Ada discrete logic. Logic itu hanya sederhana. Hanya buka, tutup, on, off, hidupkan, matikan. Nah, itu logic. Seperti itu, teman-teman ya. Discrete I/O, input, output. Itu adalah sinyal yang dikirimkan atau diterima ke lapangan. Jadi unit-unit yang di lapangan. Kalau ditanya sinyal yang dikirim dari lapangan ke kita, ke ruang kontrol apa? Itu berarti sinyal dari sensor. Ya, sensor mengirimkan sinyal. Setelah menjadi sinyal data itu menggunakan tadi transmitter atau transducer, maka dia nanti mengirimkan sinyal ke ruang kontrol. Nah, kalau dari ruang kontrol memberikan perintah ke valve, ke aktuator, berarti dia mengirimkan data ke arah alat yang ada di lapangan. Berarti dalam hal ini valve atau aktuator akan menerima sinyal dari controller. Jadi inputnya dari mana? Dari sensor. Outputnya adalah dari controller menuju ke aktuator. Itulah adalah discrete I/O. Ada lagi namanya dominant lag process. Most process consists of both dead time and lag. Jadi setiap proses di industri rata-rata adalah dia gabungan atau ya gabungan campuran dari dead time dan lag. Dead time tadi udah dibahas ya, delay, waktu yang diperlukan untuk merespon. Kalau lag itu kayak orang hang gitu ya. Jadi dia disebutin misalkan, siapa nama kamu? Mikir dulu dia. Sekian detik baru ngomong namanya ini gitu ya. Atau misalkan ditanya perkalian 5 kali 8 berapa? Dia masih mikir dulu tuh. Itu sebenarnya delay ya, delaynya itu. Bedanya adalah kalau di daytime itu adalah dikasih tahu dulu, dia baru ngerespon. Kalau lag itu sebelum terjadi, dia udah lambat duluan ya. Nanti kita bahas lebih lanjut nanti di pertemuan berikutnya. Error. Error itu adalah selisih dari set point dan hasil pengukuran gitu ya. Itu tadi udah kita bahas. Gain. Gain itu sama dengan 100 per proportional band. More gain in the controller gives faster loop response and more oscillatory. Kalian pernah dengar echo ya? Echo itu kan kalau misalkan ditanya, apa ini? Nih. Kok jadi begitu ya? Ya. Nah, itu kan gain sebetulnya. Itu adalah echo. Jadi echo yang kayak gitu itu juga sebenarnya bisa bantu menjelaskan ketika ada alat ya, kalau diperintah dia malah membentuk gain. Ya, gain inilah ketika makin banyak gainnya,
makin cepat dia meresponnya. Coba kita lihat. Kalau echonya diperpanjang, maka kamu akan bilang A, A, A. Tapi kalau misalkan dipercepat jadi A, kebayang ya teman-teman ya? Drrrr. Nah, kayak gitu. Tapi kalau diperlambat jadi drrrr. Nah, itu adalah respon daripada gain. Makin banyak gainnya, makin cepat loop responnya. Tapi ketika dia merespon seperti itu, maka cenderung tidak stabil ya kalau dia terlalu cepat prosesnya. Jadi harus dicari dulu tuh yang tepatnya berapa dia. High gain atau gainnya tinggi itu lebih cepat bereaksi ya dibandingkan yang low gain. Nah, ada high gain, ada low gain, berarti ada gain margin. Ya, di antara high gain dan low gain pasti ada margin di antara gainnya. Nah, itulah yang bisa membantu Anda membuat atau mengendalikan kira-kira di antara gain margin itu berapa ya yang kita tetapkan supaya prosesnya tidak terlalu kemana-mana atau jangan sampai tidak stabil. Supaya stabil, maka gain marginnya jangan terlalu besar ya, dibikin sedang-sedang saja. Pak, dibikin kecil aja, dibikin nol. Wah, kalau dibikin nol susah teman-teman ya, karena kita di lapangan itu sistemnya dynamic, semuanya selalu berubah-ubah. Jadi agak sulit kalau kalian membuat jadi nol, pasti ada range atau gain margin ya. Ada lagi hysteresis. The signal change before the output unit moves. Jadi sebelum output unitnya bergerak, misalkan sebelum valve-nya bergerak, sinyalnya udah berubah duluan. Jadi belum direspon oleh valve, sinyalnya sudah berubah. Namanya hysteresis itu ya. Ada lagi, mungkin kalau pernah dalam kehidupan sehari-hari ya, orang yang suka histeris itu ya dia belum diapa-apain udah teriak duluan tuh. Itu namanya hysteresis ya. Istilah I/O mungkin nggak perlu saya bahas, itulah input output saja. Nah, ini tadi integral action itu bagian dari PID. Kalau D kan derivatif, kalau I adalah integral, kalau selanjutnya adalah P, P-nya adalah proporsional. Nanti kita bahas ya. Saya kira kalau yang ini nggak usah saya bahas karena ini tadi cukup gampang bisa dibaca ya. Ada measurement, ada lag time, ada load offset dan seterusnya. Ada manual mode, ada man machine interface. Kalau man machine interface itu contohnya adalah mouse di komputer ya. Jadi kalau kalian punya komputer itu baik PC maupun laptop biasanya ada menggunakan mouse. Nah, mouse ini adalah menghubungkan antara kita manusia dengan alat, dengan si laptop atau dengan komputer. Namanya adalah man machine interface. Jadi itu yang bisa membantu menghubungkan antara apa yang kita mau dengan mesin ya. Output itu nggak usah saya bahas. Overshoot adalah the amount of process exceed the set point during a change in the system load or change in the set point. Jadi ketika kita membuat set point tadi AC saya maunya 20 derajat Celcius, itulah set point. Nah, tapi ternyata dalam prosesnya dia angkanya nggak 20, tapi menjadi 27 Celcius misalnya. Berarti dia melebihi daripada set point. Nah, itu namanya overshoot. Overshoot bisa nggak di bawah? Bisa. Dia overshootnya ke bawah gitu ya. Lalu? Oke. Jadi overshoot itu biasanya adalah melebihi set point. Kalau set pointnya 100 Celcius misalkan di reaktor, maka dia bisa jadi 115 atau 120 Celcius. Jadi melebihi dari yang diinginkan. Nah, hati-hati dengan overshoot, jangan terlalu jauh ya. Tapi ini normal terjadi karena namanya alat ya, ketika dia dikasih steam misalkan. Ya bisa jadi Pak waktu awal-awal langsung naik temperaturnya, tapi langsung segera turun pelan-pelan sampai dia stabil gitu ya. PID controller tadi sudah jelas ya, ada proporsional, integrating, dan derivatif. Proses value berarti adalah actual value. Actual value berarti yang diukur ya. Ada temperatur, pressure, flow, composition, pH, dan lain-lain ya. Tetapi di antara semua itu yang paling sering hanya 4. Apa aja itu? Antara
pressure, temperature, level, dan flow. Makanya disebut dengan the big four, ya. Jadi dari sekian banyak cuma 4 sih rata-rata yang dipakai di industri ya. Cuman flow, level, pressure, dan temperature. Atau dikenal dengan the big four. PLC tadi udah dibahas, gak usah ya. Saya kira ini bisa dibahas sendiri karena ini bukan sesuatu yang aneh ya. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Cukup clear? Kalau cukup clear, untuk pertemuan hari ini saya kira ini aja. Nanti untuk berikutnya baru kita mulai akan lebih dalam mengenai pengendalian proses. Baik, saya kira pertemuan kita cukup hari ini. Selamat siang menjelang sore semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, pamit ya. Waalaikumsalam, terima